Shalom semuanya. Kali ini aku akan bagiin sama teman-teman terkait dengan pertanyaan apa sih sebenarnya yang paling penting dan yang paling dibutuhkan kalau kita mau study, belajar, atau misalnya mau kerja di luar negeri. Menurut saya yang paling penting itu adalah IELTS, nilai IELTS. Atau nilai tes bahasa Inggris. Jadi terserah, boleh IELTS, boleh TOEFL IBT begitu, atau ada juga yang namanya Pearson, ada juga yang Duolingo dan lain-lain sebagainya. Tapi saya pribadi memang saya pakai IELTS begitu. Dan kalau misalnya teman-teman entah mau ke Eropa ke Amerika ke daerah Australia itu bebas. Tapi yang penting kalian punya sertifikat ini begitu, biar kalian bisa masuk di sana. Kalau menurut saya sih itu. Dan kalau dari saya, pengalaman saya secara pribadi waktu saya ambil antara IELTS, TOEFL IBT dengan Duolingo, yang paling mudah ya pasti Duolingo ya, gitu. Tapi biasanya Duolingo itu kalau misalnya masuk ke kampusnya. Setahu saya kalau misalnya mau masuk ke negaranya itu memang wajib IELTS karena harus urus visanya begitu. Dan kalau bukan IELTS sih TOEFL IBT begitu. Tapi kalau masuk kampus banyak kok kampus-kampus yang bagus yang mereka terima Duolingo begitu ya. Tapi kalau saya jaga-jaga ambillah TOEFL IBT atau IELTS. Nah, IELTS itu teman-teman itu nggak mudah begitu. Menurut saya itu nggak mudah tapi nggak juga mustahil untuk dilakukan. Itu bisa. Yang penting teman-teman mau rajin belajar dan juga usaha. Jadi kalau dari saya sendiri waktu saya belajar IELTS itu karena saya pribadi nggak pakai kursus ya, karena kalau kursus pasti keluarkan uang lebih lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya uang lebih, kenapa tidak? Begitu ya. Jadi tuh mata saya kayak mau keluar karena harus baca bagus-bagus. Nah mereka kalau IELTS itu terdiri dari 4 section. Ya sama sih dengan TOEFL IBT. Tapi saya akan sampaikan IELTS karena saya berhasilnya di IELTS begitu. Kalau di IELTS itu ada 4 section. Section pertama itu adalah listening. Nah, listeningnya IELTS itu tuh bukan cuman British atau jadi itu logatnya campur-campur. Di dalamnya bisa ada British, bisa ada logat yang Skotlandia, atau bisa logat Amerika. Jadi bagus kalau teman-teman biasakan untuk dengar podcast atau YouTube yang pakai bahasa Inggris begitu. Terus habis listeningnya itu adalah readingnya. Dan readingnya IELTS dibandingkan dengan TOEFL IBT kalau menurut saya ya lebih susah di readingnya IELTS. Ini menurut saya. Karena kalau IELTS itu teman-teman harus baca semuanya dan pahami. Kalau di TOEFL IBT kan teman-teman kayak ada pertanyaannya terus bisa langsung lihat. Contohnya sinonimnya ini bisa langsung lihat di paragraf ini. Jadi mereka itu udah kasih tahu di sini, cari di paragraf ini. Begitu. Tapi kalau IELTS itu tidak, dan dia itu kayak ada banyak model soalnya begitu. Nah, habis dari reading, kalian akan dapat yang namanya writing begitu. Nah, writingnya itu menurut saya lebih suka IELTS ya. Cuman 2 aja. Begitu, cuman 2 aja, cuman ya ada standar berapa banyak yang harus ditulis begitu. Dan yang terakhir adalah speaking. Nah biasanya ini untuk beberapa tempat dia bedakan. Ada yang contohnya waktu saya pernah di Papua di Sagu Foundation itu, dia itu speakingnya duluan di hari misalnya hari pertama, hari keduanya nanti 3 section itu yang lain. Nah kalau yang di Makassar dia itu semuanya dulu dari listening, reading, writing, baru terakhirnya speaking. Tapi itu di hari yang sama. Jadi itu tergantung juga di tempat di mana teman-teman ambil tes. Begitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mulai dari nol banget, itu bagusnya persiapannya lebih lama, mungkin 6 bulan atau lebih bagus 1 tahun buat jaga-jaga. Nah harganya sendiri tuh cukup mahal teman-teman. Cukup mahal, itu sekitar 3,1 atau 3,2, 3.200.000-an begitu. Kalau Duolingo lebih murah ya. Cuman saya pastikan lagi kalau biasanya masuk negara untuk urus visanya itu biasanya memang butuh IELTS atau TOEFL IBT begitu. Itu aja sih dari saya. Makasih, Tuhan berkati.